Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, tidak demikian kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Taala atas segala limpah karena nikmatnya, dan Allah Taala senantiasa menyempurnakan, menambahkan nikmatnya atas semuanya. Dan dengan syukur itulah mudah-mudahan Allah limpahkan ampunannya, niscaya dijaga dan dipelihara dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, dan kita dapat bertemu bersama dengan husnul khatimah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu bab ar-riddah. Dari kata-kata itulah kemudian ada kata-kata irtidad dan ada kata-kata murtad. Dan yang kita sudah pelajari bahwa Islam itu mengandung dua atau tiga unsur yang sangat utama, yaitu tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Dan yang terkait dengan akidah tentang wahdaniyah, yakni keesaan Allah Ta'ala, tentang kepercayaan dengan hal yang gaib, tentang utusan-utusan Allah Ta'ala berupa malaikat, berupa para nabi, para rasul, hari kebangkitan, hari kiamat, dan seterusnya. Dan juga berupa syariah, diantaranya salat, puasa, zakat, haji, adab, akhlak, diantaranya kejujuran, siddiq, kemudian wafa, memenuhi janji, amanah, jual beli, pernikahan, perceraian, qisas, hudud, perjanjian-perjanjian, dan kesepakatan-kesepakatan. Jadi itu semuanya masuk dalam syariat Islam. Kalau ada sesuatu yang terlanggar dari itu, bisa menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam. Dan di antara hal-hal yang menjadikan seseorang itu bisa terkeluar dari Islam, contohnya yang pertama, mengingkari apa-apa yang disepakati dalam agama ini, sesuatu hal yang sangat penting. Contohnya mengingkari adanya keesaan Allah Ta'ala, uluhiyah, yakni ketuhanan Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, Quran, hari pembalasan, hari kiamat, tentang kewajiban salat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya merupakan hal-hal yang disepakati oleh umat ini, hal yang sangat penting dalam urusan agama. Itu kalau mengingkari salah satu saja daripada itu, sudah bisa indikasi, menjadikan sebagai bukti indikasi bahwa dia terkeluar dari Islam. Yang kedua, istibahah muharram ajma'al muslimuna ala tahrimihi, membolehkan apa-apa yang haram yang sudah disepakati oleh umat Islam atas keharamannya itu, seperti khamar, zina, riba, babi, kemudian pembunuhan dan sebagainya. Itu kalau diingkari itu, wah ini sudah menyalahi hukum yang sangat kritis dalam agama, bisa menjadikan seseorang itu menjadi indikasi, menjadi bukti dia sudah terkeluar dari ajaran Islam. Yang ketiga, mengharamkan apa-apa yang disepakati oleh umat Islam halalnya, seperti halalnya makanan yang baik-baik, halalnya pernikahan, halalnya hal-hal yang itu memang sebagai satu yang dianjurkan dalam agama, menuntut ilmu dan sebagainya. Itu bisa menjadikan seseorang itu terkena pasal dia di antara orang yang sudah terkeluar dari agama. Yang keempat, sabbun Nabi, menghujat Nabi Muhammad SAW atau merendahkannya, dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Itu bisa menyebabkan orang itu indikasi murtad gitu.
Yang kelima, sabbuddin, mencaci agama, kitab Al-Quran, sunnah, meninggalkan hukum-hukum dan mengatakan ini nggak ada lagi hukum-hukum itu. Nah, begitu. Itu sudah mendekati, sudah indikasi dia murtad gitu. Yang keenam, dia mengaku bahwa dia diturunkan wahyu atau mendapatkan misi kenabian atau bisa bertemu, mendapatkan perintah dari Allah Taala. Nah, seperti itu juga menyebabkan dia terkeluar dari agama ini karena agama tidak mengajarkan itu. Yang ketujuh, ilqaul mushafil qadirat, melemparkan atau meletakkan Al-Quran, mushaf Al-Quran itu dalam tempat yang kotor, merendahkannya. Begitu juga dengan kitab sunnah, menganggap ringan, menganggap hal yang sepele dan lain sebagainya. Itu sangat berat dalam urusan agama. Kemudian yang kedelapan, al-istighfaf bismin min asma'illah, meringan-ringankan, menganggap permainan, melecehkan gitu ya, di antara nama-nama Allah SWT, atau di antara perintah-perintahnya, atau di antara larangan-larangannya, atau di antara janji-janji yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, kecuali kalau dia masih baru, belum tidak tahu, belum mengetahui syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam, sehingga itu semuanya karena ketidaktahuannya, karena kelalaiannya dan sebagainya, tidak ada niat untuk menghujat itu, maka itu tidak dikatakan sebagai indikasi masuk Islam atau keluar daripada Islam. Nah, ada beberapa kasus di Indonesia ini, dan sebenarnya sih bukan hanya di Indonesia, di dunia yang lainnya juga ada beberapa orang yang dikenal setelah mengenal Islam, sudah tahu banyak tentang ajaran Islam, kemudian dia berubah dan umumnya masuk ke agama Kristen. Ada di antaranya, ini orang Beirut ini, Syria, namanya Abdullah Al-Qasimi. Karena tertarik dengan gadis Kristen, dia menikah dengan gadis Kristen dan rela meninggalkan agama Islam. Ada lagi namanya Imaduddin Lahis, ini orang India. Karena kehidupannya selalu merasakan sempit, dia tertarik dengan tawaran habuan atau pemberian harta, kemudian masuk ke agama Kristen. Begitu juga ada namanya Khalif Majid Hasan. Khalif Majid Hasan, orang Inggris, dari agama Kristen masuk Islam, lalu kemudian diintimidasi, dipulaukan, diasingkan oleh keluarganya, dan tidak tahan dengan tekanan-tekanan itu, akhirnya masuk Kristen lagi. Ada lagi orang Ethiopia, karena kesulitan hidup juga, namanya Haji Husman Mohammed. Nah, namanya Islam, tapi karena kesempitan hidup dan ada yang banyak membantu dari kalangan Kristen, akhirnya masuk Kristen. Jadi ada juga. Ada lagi di Indonesia dari seorang yang paham agama, bahkan tadinya juga seorang dai gitu. Namanya yang tidak asing bagi kita, itu sering kita dengar, namanya Saifuddin Ibrahim. Iya kan? Pernah dengar itu ya? Pria asal Bima yang akhirnya menjadi pendeta dengan nama baptis Saifuddin Abraham. Nah, dia pendeta yang sangat aktif menyebarkan misi penyesatan agar umat Islam mengikuti jejaknya, murtad meninggalkan Islam, menjadi pemeluk Kristen, dan melecehkan ajaran Islam, menyerang agama Islam, dan seterusnya. Sehingga kalau nggak salah itu di YouTube banyak juga followernya itu, dan dia merasa hebat, sombong gitu. Akhirnya di agama Kristen dia juga nggak mendapatkan ketenangan gitu.
akhirnya dia juga mendapati di Kristen pun akhirnya lebih banyak juga orang-orang yang tidak baik gitu, dikhianati, dibenci, diadu domba, akhirnya kehilangan pengikut, kemudian dia berpindah ke Amerika, namanya Saifuddin Abraham ini, minta suaka perlindungan karena dengan umat Islam pun sudah dibenci karena dia banyak melontarkan hujatan-hujatan begitu. Di kalangan orang Kristen pun nggak disukai karena apa yang dikatakannya itu, walaupun dia seorang pendeta, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kalangan umat Islam di Indonesia. Akhirnya dia merasa ketakutan, pindah ke Amerika. Sampai di Amerika pun tidak mendapat pengikut juga. Berita terakhir dia menjadi pemulung. Padahal sebelumnya dia orang kaya. Dan belum ada orang-orang yang pindah agama dari Islam ke luar Islam yang dia mendapatkan kebahagiaan. Belum ada cerita orang dari Islam keluar ke agama lain mendapatkan ketenangan. Justru sebaliknya, semakin sengsara. Termasuk nama-nama yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan kalau artis-artis, di kalangan artis banyak di kalangan aktor-aktor, di kalangan public figure banyak juga. Ada Lukman Sardi, ada Happy Salma, ada macam-macam lah di antara para artis-artis itu. Dan ketika kita telusuri dalam agama ini, kenapa terjadi demikian? Nah, memang Allah SWT sudah menegaskan itu di dalam Al-Quran, bahwa dalam surah Fatir ayat 32, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, kemudian kami pilih di antara hamba-hamba kami untuk kami wariskan Alkitab yang diturunkan dari langit itu. Nah, bermula dari kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kemudian Al-Quran. Jadi yang pengikut-pengikutnya itu adalah pilihan-pilihan gitu, yang Allah SWT pilih. Jadi kita ini yang menjadi Muslim, menjadi Islam ini sangat selektif. Allah memilihnya untuk diberikan hidayah itu. Tapi faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka itu ada yang menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang sederhana-sederhana saja, cukup-cukup saja. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang sangat kuat, ada yang berlomba, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan izin Allah Taala. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama, zalimun li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Dia enggak peduli dengan agamanya, bahkan menganggap ringan dengan hidayah yang Allah Taala berikan, petunjuk yang Allah Taala anugerahkan kepadanya itu. Dia enggak menjaga, tidak memelihara, tidak meresapi dalam dirinya betapa berharganya, betapa mulianya hidayah yang Allah Taala berikan itu, gitu ya. Sehingga karena tidak kuat imannya, tidak juga ada upaya untuk pemeliharaannya, sangat mudah untuk tergoda dengan habuan dunia. Jadi bisa dipastikan orang yang keluar dari agama Islam itu dipastikan karena agama, imma karena harta, imma karena perempuan, imma karena jabatan. Jadi harta ini, dunia ini maksudnya, itu sangat menggiurkan. Jadi orang yang tidak kuat ini yang terancam dengan kelompok yang menjadi ancaman bagi kelompok yang pertama ini, zalimun li nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang ekonomis, sederhana-sederhana saja. Salatnya cukup yang wajib-wajib saja, zakatnya yang wajib-wajib saja. Itu pun enggak sempurna dia buatnya, asal juga. Tapi yang kedua ini selamat juga, karena dia muqtasid, dia cukup-cukup saja gitu. Nah, yang ketiga, sabiqum bil khairat, orang yang bersegera, orang yang
terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu, yang itu merupakan hidayah atau petunjuk atau anugerah dari Allah Ta'ala gitu. Nah, kita semuanya ini bisa datang ke masjid, bisa rutin sholat berjamaah di masjid, bisa bangun lebih cepat sholat subuh di masjid. Oh, itu kalau bukan karena izin Allah, bukan karena pertolongan Allah, nggak sanggup gitu. Menjaga 5 waktu sholat berjamaah di masjid itu betul-betul satu perjuangan, satu usaha yang luar biasa gitu. Nah, itu merupakan izin Allah Ta'ala. Maka golongan yang pertama itu sangat mungkin terjadi begini dan begitu. Maka untuk bisa terselamat dari perbuatan kriminal, yaitu keluar dari agama Islam itu, ya tidak melainkan harus dengan melaksanakan ajaran Islam. Kalau yang dia lakukan itu cukup saja, nah itu masuk kalau golongan kedua, muktasid tadi. Nah, kalau Allah Ta'ala memberikan pertolongan, selamatlah dia. Nah, kalau kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat, dia sudah mencukupi, dia bisa banyak dapatkan keutamaan. Nah, mereka inilah yang mendapatkan janji akan diberikan surga, diberikan ampunan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hidangan yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka. Nah, itu kelompok yang ketiga ini. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam Islam orang yang murtad ini dikatakan sebagai tindakan kriminal yang mengharuskan adanya hukuman? Nah, ini dalam Islam, agama Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi begitu sudah masuk Islam, tahu bedanya antara Islam dengan yang selainnya, ada kebenaran, ada cahaya, ada kebaikan-kebaikan yang dia bisa rasakan itu, kemudian keluar, itu sudah menjadi indikasi bahwa orang ini tidak ada baiknya gitu. Maka sesuatu hal yang harus kita tandai, bahwa orang yang sudah masuk Islam, yang tidak ada paksaan itu, sudah tidak boleh lagi keluar dari Islam, karena kalau keluar dari Islam dampaknya akan semakin buruk. Dia tidak akan menemukan kebaikan, tidak akan menemukan kebenaran, tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil itu, karena dia tinggalkan petunjuk itu gitu. Nah, mengapa dihukum dan hukumannya itu sangat berat, yaitu hukuman bunuh? Karena umat Islam itu ibarat satu tubuh gitu ya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun, apabila ada satu saja anggota tubuh yang sakit itu, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan merasa sakit gitu. Tada'a sairul jasadi bisahri wal huma gitu. Dia akan merasakan sakitnya, pedihnya, sampai menanggung beban demam karena ada satu anggota tubuh yang sakit itu. Nah, ketika anggota tubuh yang sakit ini tidak segera disembuhkan, maka dia menjadi kronis, menjadi kanker, menjadi tumor yang nggak bisa lagi dipertahankan di dalam tubuh ini. Maka harus dioperasi, dilepaskan. Nah, ketika ada salah seorang muslim yang keluar dari Islam, maka dia menjadi sel mati. Dia imma akan membenci Islam dan menyebarkan fitnah-fitnah kepada Islam, atau dia akan merusakkan dirinya sendiri karena tidak mendapatkan petunjuk itu. Oleh karena itu, sel-sel yang mati ini harus dikarantina, harus disembuhkan. Artinya orang itu harus diajak lagi. Kalau tidak mau, ini berarti satu penentangan, pelanggaran yang menyebabkan
hukum itu harus diberlakukan. Ada satu fatwa dari kumpulan para ulama yang ada di dalam jaringan internet, namanya Fatawa Syabakah Islamiyah, yang berpusat di Kuwait. Dia fatwa yang dikeluarkan itu, faman sabatat riddatuhu anil Islam, orang yang telah menegaskan dirinya keluar dari Islam, wa tammat idanatuhu bi'lanihi birriddah, dan dia telah mengumumkan dirinya murtad, faqad asbaha udwan fasidan, maka dia menjadi anggota tubuh yang rusak, yang harus disingkirkan dari tubuh masyarakat Islam, sehingga sakitnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Di samping itu, orang yang murtad berarti telah melakukan pelanggaran terhadap daruriyatul khams, yakni 5 hal yang dijaga oleh agama itu. Nah, ada 5 darurat yang dijaga oleh agama. Kalau ada yang melanggar salah satunya ini, dia mengharuskan adanya hukuman hudud, yakni hukuman pidana. Yaitu yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafs, menjaga nyawa. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Salah satu dari kepentingan Islam yang 5 ini dilanggar, itu mengharuskan ada hukuman. Seperti harta, orang mencuri harta, orang merampas harta, orang membegal harta, itu ada hukuman hadnya, bisa sampai bunuh. Termasuk hifdzun nasl, menjaga keturunan, baik itu dengan cara berzina, baik itu dengan cara LGBT, baik itu dengan melakukan penyimpangan seksual yang lain, itu bisa mengharuskan adanya hukum hudud sampai pada hukuman rajam, hukuman bunuh. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Islam sangat peduli terhadap menjaga akal. Kalau ada orang yang merusakkan akalnya sendiri gitu, dengan minuman khamar, dengan narkoba, dengan judi dan lain sebagainya, itu semuanya pasti akan berakhir dengan kehancuran. Nah, sebelum menjurus kepada kehancuran itu diperingatkan. Kalau masih melawan juga, ini yang harus dibersihkan, termasuk menjaga nyawa tidak boleh dimain-mainkan dalam ajaran Islam. Sangat berat itu hukumannya, yaitu hukuman bunuh juga. Dan yang utama tadi itu menjaga agama. Nah, keluar dari agama berarti dia mengabaikan penjagaan terhadap agama itu gitu. Jadi yang paling penting yaitu agama, di mana semua agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani, itu sepakat untuk menjaga dan melindunginya. Dan prinsip itu adalah yang harus dijaga selama orang itu berada dalam agama Islam. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa Syabakah Islamiyah tadi itu, yang berpusat di Kuwait. Lalu kemudian ditegaskan juga bahwa masalahnya bukan semata-mata kebebasan berkeyakinan, tapi ini menyangkut loyalitas, keberpihakan seseorang kepada agama. Maka murtad bukan semata-mata masalah pemikiran, tapi ini masalah mengganti loyalitas, mengubah kecenderungan, berpindah ke berpihakan. Orang yang murtad telah mengubah loyalitasnya dan keberpihakannya kepada umat yang lain dan bahkan ke negeri yang lain, lalu kemudian akan dimanfaatkan untuk menghancurkan, untuk menyerang umat ini, agama ini gitu. Karena itu tidak jauh juga tindakan murtad termasuk pengkhianatan kepada agama, sehingga hukuman mati bukan termasuk kezaliman baginya. Dan pada akhirnya orang yang murtad itu dia akan hancur sendiri, sama dengan orang yang menghujat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau dia terus-teruskan begitu, selalunya nggak akan lama hidupnya. Imma orang Islam yang lain yang akan menyelesaikan urusannya, atau Allah SWT sendiri akan menyelesaikan urusannya dengan caranya, dengan cara Allah SWT. Ini belum ada kisah orang yang begitu itu kemudian bisa mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan. Justru sebaliknya, dia akan berakhir dengan tragis. Ya, seperti kisah Saifuddin Ibrahim tadi itu yang tadinya seorang ustadz, ya, kemudian masuk Kristen menjadi pendeta, sangat viral dan terus menerus menjelek-jelekan Islam. Lalu kemudian dia dicari oleh orang Islam, kemudian di kalangan Kristen sendiri juga nggak disukai. Akhirnya dia mencari perlindungan ke Amerika, sampai di Amerika pun terlantar. Coba bisa dicek itu, Saifuddin Abraham. Sekarang berada di Amerika dan hidupnya sangat mengenaskan. Jadi pada akhirnya akan menemui kehancurannya sendiri. Oleh karena itu, ketentuan hukum murtad ini karena sudah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, hukuman bunuh bagi orang murtad itu tidak bisa diputuskan oleh individu, oleh kelompok, tapi harus diputuskan oleh mahkamah syariah, yakni pengadilan syariat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Jadi tidak sembarangan. Dan yang kedua, dianjurkan untuk pelaku murtad itu diajak kembali untuk masuk Islam. Bahkan diberikan tempo, barang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi beberapa ulama beristihad untuk memberikan tempo 4 bulan. Jika ada harapan kembali ke Islam, maka diberikan perlindungan. Tapi kalau tidak, berarti akan semakin kuat perlawanannya kepada Islam itu, sehingga mengharuskan dia mendapatkan hukuman itu. Yang ketiga, selama penundaan hukuman itu ditawari untuk bertobat, bisa bentuknya untuk berdialog, bahkan berdebat. Apa yang menjadi masalah dia? Apa yang memberatkan dia tidak bisa bersama dengan Islam itu? Karena sudah Islam sebelumnya gitu. Bahkan kalau dia kekurangan harta, penguasa wajib memberikan harta itu untuk menghilangkan segala hal yang menjadikan dia itu keluar dari agama itu. Maka dia berhak untuk mendapatkan pemberian dari zakat, harta zakat. Kalau sekiranya dia menginginkan apa begitu, wanita, menginginkan tahta dan sebagainya, kita bantu untuk bisa mendapatkannya itu gitu, sampai dia tidak keluar dari Islam. Dan Imam At-Tahawi menyebutkan, la yuqtal al-murtad hatta yustatabu. Orang yang murtad tidak boleh dibunuh hingga dia diminta untuk bertaubat. Dan jika dia mau bertobat, dia dilepaskan. Jika tidak, dia harus dibunuh. Itu para ulama sepakat begitu. Itu dalam kategori hukum Islam. Nah, di Indonesia ini kita tidak menggunakan hukum Islam itu. Dia memberikan ruang untuk seseorang itu bebas memilih keyakinannya. Itu bagi agama yang lain. Tapi kalau bagi agama Islam punya aturan sendiri, yaitu syariat Islam itu. Gitu. Jadi begitulah keadaannya. Yang kenapa Islam itu sampai sedemikian rupa begitu ya terhadap masalah-masalah murtad itu? Karena nantinya akan berimbas kepada hukum-hukum yang terkait dengan dirinya, seperti al-alaqah az-zaujiyah, hubungan dia dengan istrinya. Karena kalau yang laki-lakinya sudah murtad masuk ke agama yang lain, ini harus dipisahkan. Sudah tidak boleh lagi kumpul dengan istrinya yang Islam itu. Yang kedua,
terkait dengan warisan. Karena kalau seseorang itu sudah terkeluar dari Islam, dia tidak bisa mewarisi dari keluarganya yang Islam. Dia terkeluar dari hukum Islam itu. Yang ketiga, dia kehilangan faqada ahliyatuhu lil wilayah ala ghairihi. Dia kehilangan hak kewalian. Wali dalam pernikahan, wali dalam urusan kekeluargaan, wali dalam jaminan-jaminan saksi dan lain sebagainya dalam keluarga itu. Kehilangan semuanya itu. Sehingga banyak urusan yang harus diselesaikan ketika dia keluar dari Islam, dan dia tidak mendapatkan banyak keistimewaan-keistimewaan seperti yang dimiliki oleh orang Islam lainnya, dan kemudian dia mengharuskan adanya hukum gitu. Nah, nanti ada lagi namanya riddatu az-zindiq, murtadnya orang-orang yang ya memang sudah tersesat jauh gitu ya, bahkan sudah mengecam Islam, menghujat Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh siapa orang India dulu itu yang mengarang buku The Satanic Verses orang India, Salman Rushdie. Itu akhirnya dibunuh juga oleh orang lain, walaupun dia lari ke Inggris. Orang India itu dia merasa ketakutan sendiri, kemana-mana dikawal, kemana-mana dilindungi, kemana-mana dijaga oleh polisi, tetap akhirnya terbunuh juga oleh orang entah dari mana, orang Islam tapi kita nggak tahu orang dari mana gitu. Nah, itulah yang dulu pernah disebutkan oleh Michael Hart, yang pengarang buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Dia menyebutkan orang yang paling pertama itu Nabi Muhammad SAW. Dia dihujat oleh orang-orang Katolik, tapi dia mempunyai argumentasi. Salah satu di antara argumentasinya itu, orang yang mulia ini, katanya, Nabi yang mulia ini, tidak ada siapapun yang berani mencaci, mencela, menghujatnya. Kalau ada satu orang yang menghujat, jutaan manusia di seluruh dunia akan membela orang yang dihujat ini, orang yang mulia ini. Dan memang benar gitu. Orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, kemana dia pergi akan dicari orang, akan dikejar orang. Gitu. Jadi ya walaupun Salman Rushdie sehebat itu juga, akhirnya terbunuh juga. Nah, itu yang di luar kuasa juga. Ada orang Perancis yang sampai dilindungi oleh tentara Perancis ya kan, kemana-mana dikawal pakai ambulan, pakai polisi. Akhirnya tabrakan juga, mati juga. Dan yang tabrakan itu mobil yang memuat orang ini juga. Jadi dia berakhir dengan tragis, entah dengan tangan-tangan manusia maupun dengan peran Allah Ta'ala dalam itu. Nah, sama dengan orang-orang yang murtad ini. Jadi tentang hukum yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan tentang masalah murtad ini. Ya, silakan Pak. Kasus waktu pernikahan awalnya ini sudah dari kafir ya, dia masuk Islam, menikah secara muslim. Di perjalanan mereka sudah punya anak, di jalan mereka kembali. Iya. Mereka mempertahankan agama masing-masing. Apakah cerai? Iya. Itu pertanyaan. Iya. Jadi di dalam agama Kristen ini ada upaya untuk menganjurkan yang laki-laki menikah dengan perempuan Islam. Lalu kemudian kalau sudah bisa memperdaya, kembali pada Kristen lagi, lalu mengajak istrinya itu masuk Islam. Begitu. Nah, itu beberapa tahun yang lalu heboh itu. Akhirnya terbongkar dan akhirnya sudah tidak ada lagi setelah itu. Makanya di masyarakat yang usia 60-70 ke atas itu ada laki-lakinya kembali kepada Kristen, perempuannya masih Islam begitu. Atau pernikahan beda agama, dan itu sudah dilawan berkali-kali
dan sudah difatwakan berkali-kali oleh MUI, oleh Dewan Syariah Indonesia. Tapi itu yang dulu sudah terjadi begitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ketika si suami itu keluar dari Islam atau memang awalnya sudah bukan Islam gitu ya. Apalagi kalau agamanya agama musyrik. Nah, tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Ya, akhirnya orang Yahudi, orang Nasrani pun sudah bisa dikatakan musyrik juga karena dia menyembah Nabi Isa dan menyembah kalau Yahudi itu Uzair gitu ya. Kalau Uzair bin Nubuwah dan sebagainya itu. Nah, kalau sudah begitu, maka dalam hukum Islam memang harus dipisahkan. Karena perempuan Islam tidak boleh menikah melainkan orang Islam, itu hukum Islam. Tapi kalau laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Boleh. Jadi bapak-bapak orang Islam ini boleh menikah dengan perempuan Kristen, boleh menikah perempuan Yahudi. Dengan syarat bisa mengajak orang itu kepada agama samawi, agama tauhid yang sebenarnya. Maka di antara sahabat sendiri seperti Sayyidina Utsman bin Affan, itu ada salah satu di antara istrinya itu namanya Farah. Itu tadinya Kristen. Lalu ketika sudah menikah dengan Sayyidina Utsman, dia melihat komunitas Islam ini luar biasa mengagumkan, akhirnya masuk Islam. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Talha bin Ubaidillah juga mempunyai istri dari kalangan Yahudi juga. Tapi setelah bergaul dengan orang Islam, terkondisikan, dia masuk Islam. Nah, kalau bisa mengkondisikan itu boleh. Tapi kalau tidak bisa mengkondisikan, biasanya berujung kepada ya kekisruhan dalam rumah tangga biasanya. Nah, jadi begitu. Kalau perempuannya Islam, laki-lakinya selain Islam tidak boleh. Tapi kalau laki-lakinya Islam, perempuannya orang Nasrani atau orang Yahudi, ahlul kitab maksudnya, agama samawi itu dibolehkan. Makanya dalam bab pernikahan dulu yang kita bahas itu menyangkut tentang hal itu. Jadi nggak boleh. Nah, kok ada di kalangan masyarakat kita ini, di Pondok Duta ini ada yang begitu. Nah, itu nggak tahu gimana dulu salah awalnya itu. Karena dulu ada kampanye nikah beda agama waktu itu. Tapi itu kemudian dilawan oleh MUI, dilawan oleh syariat Islam itu. Akhirnya sebenarnya tidak ada lagi pernikahan beda agama itu. Ini agama Islam nggak membolehkan itu. Karena ini antara dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja, selesai di dunia begitu. Dunia dan akhirat. Jadi begitu. Makanya hukum warisan juga, orang kalau sudah keluar dari agama Islam tidak boleh dapat warisan. Tidak dapat warisan dari orang Islam. Tapi orang Islam boleh mewarisi hartanya orang non-muslim itu. Agama kita menetapkan begitu. Nah, kalau mereka kemudian protes, ya tinggal kita buka kitab kita yang itu nggak ada pada kitab mereka gitu. Jadi begitu. Sama dengan orang Islam kalau berperang menang, maka harta orang non-muslim itu menjadi harta rampasan. Al-Anfal atau ghanimah gitu kan. Ada dalam kitab Al-Quran. Mereka kalau menghujat itu mempermasalahkan, ada dalam Al-Quran. Yang itu nggak ada pada kitab mereka. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani, kalau mereka berperang, kalau mereka menang, nggak boleh mengambil harta orang yang dikalahkan itu. Ada dalam kitab mereka. Tapi kalau dalam Islam, Allah mengizinkan itu. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi walir rasul. Jadi itu 1/5-nya dibagi. Allah, Rasulnya, orang-orang yang berjihad, orang-orang
Ibnu Sabil, Fisabilillah dan seterusnya itu ada keterangan-keterangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nanti kita lanjutkan tentang hukumannya bagi orang-orang yang di luar Islam. Nah, jadi orang Islam tapi kemudian melakukan hal-hal yang menyalahi Islam, lalu kemudian dia banyak menentang Islam. Bagaimana itu hukumannya terhadap orang-orang seperti itu? Oh, nanti kalau ada lagi kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kifaraah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.